Jadi di sini ada beberapa tools. Sebenarnya tools yang paling penting itu di sini ada variabel, kemudian ada level, ada yang row atau yang menghubungkan, ada rate. Kemudian nanti Ya. di sini ada fungsinya. Mm-mm. Di sini nanti ada kita buat ada beberapa misalnya waktu dan yang lainnya kita tambahkan nanti di sini, Mas. Oke, Jadi oke. di dalam sistem dinamis itu harus kita bedakan variabel konstan sama auxiliary. Jadi Mas Mm-mm. ini kasusnya apa? Atau langsung kita ke kasus atau saya kenalkan dulu Halo, gimana? mungkin langsung ke kasus karena Ini Mas, berarti kan ya, APBD ini baru nanti kita masuk ke usulan yang berkaitan dengan transformasi ekonomi yang Mas buat. Berarti kita ya, harus bahas dulu sekarang APBD ini dipengaruhi oleh variabel apa? Tadi variabel APBD daerah, eh, ya, APBD daerah apa habis tadi itu Mas? eh, Bengkalis, Bengkalis Bengkalis dipengaruhi oleh oleh ke Izin Mas, ya. kan gini ya, APBD itu kan sumbernya dari 17 sektor itu tadi. Hmm, Ada juga sektor. Nah sekarang kondisinya di Bangkalis itu, sektor utama yang menyumbang ke APBD itu adalah pertambangan tadi kan. ya pertambangan Tapi ya. pertambangan ini pertumbuhannya negatif, turun gitu. Memang dia sumbangannya paling besar sekarang dari 17 Hmm, sektor itu. Tapi terjadi penurunan gitu. Itulah kenapa daerah ini butuh. berusaha mencari kira-kira sektor mana nih yang akan apa menutupi lah gitu. Nanti kalau pertambangan ini menurun, kan diharapkan APBD itu akan terus ini kan bertumbuh gitu. Ya Jadi berarti sektor kita lain ada juga sebenarnya pada saat ini ya. Kondisi real saat ini ada juga pengaruh dari sektor lain, cuma tidak terlalu besar ya. Berarti ya tetap aja kita masukkan, berarti di sini seperti tadi perikanan, perkebunan berarti kan. ya, ada 17 sektor. Nanti mungkin nanti bisa saya kirim nanti filenya Mas. Perkebunan ya. Oke, perkebunan, Kita coba dulu. lanjut ya, lanjut Terus ke ini manufaktur, 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 jasa, jasa. Mau eh, semuanya atau perda beberapa aja? Apa? ya, perdagangan besar, perdagangan besar Perdagangan dan besar, eceran. perdagangan dan eceran langsung aja ya, dan eceran ya. Ya, seperti itu ya, dan eceran. Dan eceran. Eh, Mungkin itu dulu nggak apa-apa Mas. Oke, boleh. Nah, berarti kan ini aja variabel yang mempengaruhinya. Mungkin kalau misalnya dari pertambangan, ini berapa jumlah tambang yang ada saat ini? Berarti gitu kan? Kalau mau lebih detail kita, data kita sebenarnya data apa aja yang ada? Misalnya kan APBD ini kita coba hubungkan variabel-variabel yang ada dulu ya, nanti baru masuk kita ke rumusnya. Berarti kan Mm. kita harus buat logika conclusionnya, apa aja variabel yang mempengaruhi. Kalau kita ada data pertambangan, kalau lebih detail lagi berarti tambangannya apa-apa aja. Dan Mm. berapa pendapatan tambang per bulan atau per tahunnya. Kalau dapat itu. Ya, bentar. Saya ada lihat bentar, bentar. kalau sumbangannya Kalau maksudnya pertambangan kita, ini sumbangannya 30% oh sumbangannya untuk APBD 30%. ke APBD. Nah, ya. Berarti nanti di sini pendapatan pertambangan, di sini berarti kalau kita pendapatan pendapatan dari pertambangan. Ini misalnya pendapatan dari pertambangan ya, kita coba ya kalau misalnya datanya. Kemudian nanti kita kalau secara rumus matematiknya nanti kita pilih aja ini, kemudian kita klik ini, kita masukkan. Kita coba dulu isi sebenarnya di bagian yang di depan ini berapa pendapatannya per tahunnya. Nanti kita bisa menggunakan rumus kalau distribusi bisa kita gunakan kalau ada datanya Hmm. dia kita uji distribusinya. Nanti apakah dia distribusi normal, uniform, kemudian dan distribusi-distribusi yang lain. Mm-mm. Nah, bisa Nah juga itu seperti Mas. itu. Mm-mm. Bisa juga kita gunakan rumus distribusi kalau kita uji distribusinya. Berarti data yang sebelumnya itu kita uji distribusinya, baru kita bangkitkan data distribusi tersebut. Bentar ya. Di sini misalnya random, Poisson, binomial, normal. Misalnya kalau normal kan parameternya minimum, maksimum, min, standar deviasi dan shape-nya ini. Sebenarnya shape-nya ini bisa satu. Kemudian Mm-mm. kalau kita masukkan rumusnya misalnya untuk uniform, berarti yang kita butuhkan nilai minimum dan nilai maksimum. Apa bedanya itu Mas, uniform dan normal ini? Kalau normal kan bentuknya bentuk data kita itu berbentuk launching. Kita uji dulu distribusinya pakai software Arena atau pakai software yang lain. Nanti misalnya kita Mm-mm. coba ya cek ya. Bentar ya. Saya ambil dulu rumusnya. Itu bisa kita gunakan membangkitkan data yang sebelumnya ke data yang sekarang gitu. Misalnya ini contohnya ya. Ini contoh di sini kita gunakan if dan else. Jadi kita pada tahun 2020 pada tahun 2010 datanya itu 127.899. Bisa menggunakan seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan cara yang lain. Caranya bisa menggunakan time. Maksudnya VLOOKUP di sini bisa kita gunakan. Biasanya fungsi grep di sini kalau di PowerSim. Mm. Jadi kita bangkitkan pada tahun 2010 seperti ini caranya. Nanti saya akan coba. Misalnya kan tadi kan kita udah ada data sebelumnya. Ini kan kita mau Mm. meramalkan di tahun 2024. Kita coba lihat penurunannya per tahunnya berapa. Kita coba rata-ratakan ya. Berarti penurunannya berarti ini dikurang ini ya. Berapa persen penurunannya? Berarti ini kan penurunannya. Untuk presentasinya berarti ini per ini. Kira-kira terjadi penurunan 6%.
Untuk pada tahun 2020, kita coba 2019 ke 2020. Rupanya pada tahun berikutnya terjadi lagi kenaikan. Ya kan? Pada tahun 2023 ini ada kenaikan sedikit ini. Jadi mungkin bisa kita rata-ratakan di sini apakah memang terjadi penurunan atau terjadi kenaikan terus-terusan. Kita coba rata-ratakan. Kita coba asumsikan dulu penurunannya 3%. Berarti ini kita coba asumsikan seperti Mbak sampaikan tadi terjadi penurunan terus-terusan. Berarti ini dikurang kali 3%. Berarti inilah 2024. Ini kita coba ramalkan 5 tahun ke depan ya. 2023, 25, satu lagi, 29 ya. Oke, berarti inilah data yang akan datang. Oh, di sini cara memasukkannya gimana? Cara masukkannya berarti kita klik yang ini. Kita harus masukkan time dulu, time. Close. Di sini tidak muncul, bentar ya. Biasanya dari shadow ini biasanya. Oke, kita copy aja dari yang lain. Mungkin nanti saya kirim aja ininya biar. Nah, ini ada time. Oke. Jadi harus ada time-nya kalau kita masukkan bukan pakai distribusi data. Jadi kita harus hubungkan time tersebut terhadap ini. Kemudian kita buat rumusnya yang tadi. Bisa menggunakan if else seperti yang tadi. If dan else. Bisa menggunakan with lookup. Jadi caranya kalau menggunakan VLOOKUP berarti auxiliary berarti nilai berubah-ubah. Kemudian di sini pilih VLOOKUP, kemudian as. Nah, ini sebenarnya kita input satu-satu 2020 berapa tadi 2019 ya, 2019 itu. 2019. Kita isi nominalnya berapa. Maksudnya tetap kita buat dari tahun sebelumnya untuk memvalidasi hasilnya nanti. Oh, sebelumnya tadi saya ada kelupaan. Di sini sebenarnya di pengaturan di sini harus kita atur settingannya. Nah, kita simpan dulu ya. Coba kita simpan dulu sembarang. Nah, di sini harus kita atur settingannya. Settingan di awalnya harus kita atur. Dia waktunya berarti dari 2019 seperti data yang mau kita masukkan tadi sampai 2029. Sampai 2029. Stepnya satu, kemudian di sini dalam satuan tahun. Oke. Nah, jadi harus kita atur di sini baru kita masukkan ke rumusnya. Kemudian di sini kita pilih VLOOKUP, kemudian di sini kita masukkan time. Kemudian yang tadi kita copy aja biar lebih mudah. Sebenarnya kalau mau susahnya ya seperti ini tadi kita buat 2019 nilainya berapa di sini. Nilainya tadi 2019 berarti nah ini kita masukkan. Nah, ini kita klik OK. Kemudian 2020 kita masukkan nilainya kalau mau satu-satu. Oke kan, ini lanjut terus ini. Tinggal menambah aja kita ini. Kita coba ya dulu ya. 2021. Kita coba hasil yang sama dulu biar lebih cepat kerjaannya. 2022. Nanti tinggal ganti angkanya. 2023. Kemudian 2024. Kemudian 2021 nggak ada, Mas. Oh, 21 nggak ya? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kemudian 2024, kemudian 2025, selanjutnya 2026, kemudian 2027, 2028, tadi kan sampai 2029 ya, 2028, kemudian 2029. Nah, inilah salah satu cara masukkan datanya. Biasanya kalau yang di pinggir-pinggir ini harus kita masukkan datanya. Misalnya kita coba runnya dulu ya, kita coba run seharusnya nggak bisa memang di run, karena yang lain belum diisi. Jadi kita coba, misalnya ini kan tadi berapa persen tadi? Ini kan pendapatan pertambangan, kemudian kita pindahkan ke APBD daerah, berapa persen dari pendapatannya? Halo? Sekitar, bentar saya cek dulu. Anggap sekitar 70. Mbaknya tadi masih ada ya? Ya, ini saya lagi lihat Berapa? data. 2019 65%. Oh, 65% ya? 2019. Berarti 0,65. Kita cek. Oke. Ini udah. Ini kita coba 0 dulu ya, biar bisa kita jalankan ya. Kita coba dulu 0 biar. Tadi kayaknya di data itu sama semua angkanya. Ya, nanti kita sama. maksudnya biar tahu caranya dulu. Kalau nanti saya copy-copy terlalu lama waktunya nggak dapat nanti, Mak. Ini kita jumlahkan berarti ya semuanya.
Oke, kita jumlahkan. Kan kita coba run ya. Saya menunjukkan datanya itu tadi ini. Ini datanya ini berarti kita tunjukkan ya. Ini kan dia di sini. Nah, ini kan. Nah, ini kan udah muncul ya. 2019, 2020, 2021, 2022 kan udah muncul kan? Karena sama semua tadi saya buat datanya. Jadi untuk yang kita validasi berarti berdasarkan data real itu berarti dari 2019 sampai 2023 ini nanti yang mau kita uji validitasnya. Sementara yang ini berarti ramalannya yang akan kita proyeksikan ya di tahun-tahun yang berikutnya. Nanti di sini juga akan muncul pertambangan berapa? Nah, di sampingnya akan muncul ya pertambangan 60% dari yang ini. Nah, itu salah satu caranya. Kalau mau cara yang lain misalnya, cara yang tadi satu lagi misalnya kita buat perkebunan ya, kita tambah di sini misalnya perusahaan manufaktur ya. Pendapatan perusahaan industri aja ya, industri manufaktur. Nah, ini saya mau buat misalnya berdasarkan data yang tadi, misalnya kita ambil pendapatannya dari nilai minimum sama nilai maksimumnya. Berarti kita tinggal pilih di sininya, kita pilih di sini bagian distribusi uniform. Kalau mau dia mau masukkan nilai minimum dan maksimumnya. Misalnya pendapatan kayak tadi kan miliar ya, kita ambil misalnya dari sini aja dulu kita samakan pendapatannya, kita pilih nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian nilai maksimumnya. Nah, nilai minimumnya, kemudian nilai maksimumnya. Tinggal kita masukkan aja di sini. Nilai minimum, ini seharusnya titik, kalau mau dibuat, 3 tadi ya. Kemudian nilai maksimumnya 43104. Kemudian sheetnya ini bisa 0, bisa 1, tidak masalah sebenarnya kalau yang bagian sheet ini. Ini satuannya sebenarnya tadi jangan lupa rupiah, RV. Miliar rupiah ya. Ya. Oke. Kalau yang seperti ini berarti kita tinggal run. Oh, kita coba hubungkan dulu terhadap manufaktur tadi. Berarti di sini di manufakturnya harus kita isi. Bagaimana hubungannya? Mungkin kita samakan dengan yang tadi berapa persen dia. Untuk PAD-nya. Berarti tinggal dikali 65% tadi. Berarti 0,65. Nah, kita tinggal run. Kita coba lihat pendapatan industri manufakturnya. Nah, dia akan terjadi random data dari nilai terkecil sampai terbesar yang kita masukkan tadi. Gitu juga berapa persen dari pendapatan tadi untuk manufakturnya. Kita coba cek. Seperti ini. Jadi itu salah dua cara lah untuk memasukkan data ke Pensim. Ada bisa kita gunakan secara kita ambil data yang sebelumnya untuk kita bangkitkan lagi. Bisa juga kita menguji distribusi data tersebut. Tapi kendalanya kalau kita menguji distribusi data, biasanya dia membutuhkan parameter dari distribusinya. Misalnya di sini kita ambil misalnya kalau Poisson, kita coba cek ya kalau untuk Poisson. Ini saya copy dulu nomor tinggalnya. Berarti ini kita misalnya kita masukkan Poisson misalnya. Ini beberapa parameternya harus kita penuhi. Min-nya berapa, maksimumnya berapa, M-nya saya kurang paham kalau di sininya. Kemudian bisa juga kita menggunakan distribusi normal, nilai minimum, nilai maksimum, min, standar deviasi, kemudian nasibnya seperti yang tadi. Nah, jadi ada beberapa distribusi mungkin yang bisa kita penuhi dan tidak bisa kita penuhi. Itu punya kendalanya kalau kita menggunakan distribusi. Bisa eksponensial, nilai min, maksimum, sheet, sama juga kayak tadi. Oh, Bapak sama Mbaknya jurusan apa emangnya? Ekonomi. Oh, ekonomi. Kalau distribusi data pernah belajar? Ini Hmm, distribusi untuk melihat apanya? Kita Meramalkan data. Ini kan bentuk distribusinya. Ini kan dari artinya kan tahun. gini. Hmm. Sebenarnya kan yang ingin kita hasilkan itu adalah kira-kira ketika transformasi ekonomi dari pertambangan yang masih 65% itu, bukan itu yang mau diestimasi, bukan pertambangannya, tapi perubahan ke apa sih? sawit, sawit. Perubahan dari pertambangan ke pertanian itu tadi nanti akan menyerap akan memberikan pertumbuhan ekonomi berapa persen. Ya, Seperti ya itu, Pak. bukan pertambangannya. Artinya Nggak apa-apa. Ini contoh aja ini. Ini contoh aja nih. Ini contoh cara pengerjaannya. Ini kita buat dulu case. Kan kita cara mengerjakan ini Pak harus buat sistem real dulu. Nanti pada sistem real ini kita temukan masalah, nanti terjadi penurunan APBD. APBD-nya menurun. Nanti kita bisa tampilkan di sini, APBD-nya menurun ya. Kita coba buatlah misalnya ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini kan APBD-nya. Nanti di grafiknya ini akan terjadi penurunan APBD. Oh, nggak muncul ya grafiknya di sini karena mungkin misalnya di pertambangan ini ya terjadi penurunan. Bisa grafiknya? Mungkin nanti saya coba untuk grafiknya ya, Mbak. Untuk datanya mungkin bisa kita lihat. Misalnya di sini kita contohkan terjadi penurunan kan? Halo? Ya. Nah, ini kan udah terjadi penurunan. Baru masuk kita lakukanlah perbaikan di perkebunan seperti yang Bapak sama Masnya tadi bilang. Misalnya di sini nanti ada perkebunan kan, berapa pendapatan perkebunan? Misalnya pendapatan perkebunan. Nah, di sini ada pendapatan perkebunan. Kondisi saat ini gimana?
masih terjadi penurunan kan berarti. Jadi ke depannya apa perbaikan yang kita lakukan? Masuk dari sini variabel yang lain. Apa perbaikannya? Apa sih usulan yang Mbak mau buat itu? Nah, gitu. Jadi awal dulu kita gambarkan masalah, baru solusi gitu. Jadi itu contoh skenario-nya Mas ya. Mm-mm. Jadi itu Oke. contoh skenario-nya. Gitu, gitu Mbak. Ini maksud saya contoh ini tadi, kita gambar dulu case-nya. Memang di dalam simulasi itu kita harus gambarkan case dulu. Masalahnya di mana? Biasanya case itu ada grafiknya terjadi penurunan, kemudian dia terjadi kerugian, mungkin seperti itu nanti. PAD-nya terjadi penurunan di sini. Jadi gimana sih caranya untuk meningkatkan PAD lagi? Nah, seperti yang Mbak sebutkan tadi, kita geraknya mungkin untuk perbaikannya di perkebunan, karena potensi perkebunan di daerah tersebut sangat potensial sekali. Makanya masuk di sini, nanti variabel perbaikan, misalnya penambahan lahan perkebunan, atau kita lakukan apa misalnya dari Mbaknya kan, mungkin lebih paham. Ya, karena memang salah satu bagian poin penting Mas yang tentang lahan tadi karena disebut itu juga salah satu faktor yang skenario yang ingin kita lakukan yaitu penambahan lahan perkebunan gitu. Penambahan lahan berarti untuk perbaikannya kan? Ya, Tapi di awal itu nggak harus kita tunjukkan. Jangan ditunjukkan. Kalau ditunjukkan nanti apa masalahnya kalau langsung penambahan perkebunan kan gitu. Harus ada dulu masalah, baru muncul solusi. karena kami kan kemarin ada juga nih Mas Mm-mm. melakukan penggambaran lah yang Mas lakukan ini atau Mm-mm. mungkin nanti saya bisa kirim juga filenya sebagai referensi. Ya. Jadi penambahan lahan ini juga nanti sebagai ini salah satu skenario contoh. Kita kan ada kalau nggak salah 3 skenario ya kalau secara Mm. umumnya Mm. ada optimis, pesimis Iya. dengan existing atau moderat seperti itu. Nah Mm-mm, mungkin ya. salah satunya adalah tentang penambahan lahan. Kita udah Mm-mm. bikin lahan itu mempengaruhi produktivitas kelapa sawit di situ. Mm-mm. Nah mungkin ketika kita dapati hasilnya di misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2030 contoh. Kita tetapkan aja kita ingin target 3% di tahun 2030. Nah, Oke. berapa total produksi kelapa sawit yang harus dihasilkan ketika itu? Mm-mm. Berapa serapan tenaga kerja yang harus dilakukan ketika itu? Bagaimana tentang lahan perkebunan yang ada di situ? Apakah berkurang? Apakah bertambah dengan hal seperti itu? Nah, seperti itu Mas. Jadi kayak ada apa namanya kalau kita bilang tuh rantai apa namanya kejadian lah yang mempengaruhi keseluruhan gitu. Nah, berarti kan kalau mau fokus kita di perkebunan, berarti di sini variabelnya harus ditambah lagi. Berarti di sini luas lahan. Ya, Nah, jadi seperti itu Mas, luas lahan. lahan. Kemudian tenaga kerja tadi kan, tenaga kerja itu mempengaruhi Ya, pendapatan kan. ya. Terus apa lagi? Populasi, Apa tadi? Produksi ya? populasi, 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 populasi apa Mas? populasi penduduk. Populasi penduduk ya? Populasi penduduk kan di situ ada angka kelahiran, ada angka kematian ya kalau nggak salah ya. Enggak, pengaruhnya kemananya nih? Ke Uh, variabel ini ke pengaruh kemana? populasi nanti ke PDRB, nanti di Oh, berarti di ada sini. PD, Berarti di sini bisa ya, kita masukkan flow rate, flow in-nya berarti. ya, nanti di situ nanti dia mempengaruhi PDRB per kapita karena kan PDRB dibagi populasi, PDRB per kapita itu nanti menghasilkannya. Jumlah penduduk Bengkalis ya. Ya, Nah, di sini stok. Makanya kita buat stok kalau di sini. Kalau untuk jumlah penduduk. Mungkin nanti di PAD-nya ini kalau ada pengeluaran. Sebenarnya kalau di PAD ini mungkin nggak stok ini. Mungkin bisa stok tapi pulau out-nya nggak ada. hmm, Berarti ini tingkat kelahiran. ya, Kelahiran lah mungkin ya. Kelahiran. Kemudian kematian. Kalau ini kan yang umum ini sebenarnya. Nanti ada dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kematian. Tingkat kelahiran di daerah itu berapa persen kan gitu. Kemudian tingkat kematiannya berapa persen. Tingkat kematiannya. Ini pengaruhnya kemana nanti kalau jumlah penduduknya, Mas? jumlah penduduk nanti ke PDRB mas, PDRB per kapita. Berarti sini PDRB per kapita harus ada ini berarti. Ya variabel PDRB per per kapita. kapita. PDP per kapita ini mempengaruhi APBD berarti ya? Bukan, nanti ada ya, ini kurang sama seperti itu. Jadi nanti jumlah penduduk ke PDB per kapita, APD daerah Bengkalis ke PDB per kapita. APBD daerah Bengkalis ke PDRB per kapita. Ini berarti hubungannya Iya, di sini. iya, Ini yang menghubungkan. iya, iya. Ini yang mempengaruhi berarti ya. Hmm. Nah, jadi oke lah kita tinggal masukkan datanya berarti kalau di sini nanti. Nah, sekarang yang case Mas tadi kan lebih banyaknya di bagian perkebunan tadi kan, mau ditambahkan Hmm. nanti mau dilakukan perbaikannya kan? Iya, Berarti untuk pendapatan perkebunan ini apa aja lagi yang mempengaruhinya? Luas lahan, jumlah industri ada nggak? Jumlah industri perkebunan. iya jumlah industri, Berarti jumlah industrinya jumlah kan ini perlu ini hmm. variabel-variabelnya. Nah, kemudian apa lagi gitu? Jumlah Oke, tenaga kerja mungkin ini mempengaruhi industri, hmm. kemudian luas lahan. Ya, luas lahan berarti nanti ada jumlah tanaman ya, Ya, di sini ada jumlah tanamannya. ya. Habis itu tentunya produksi sawit. Ini nggak dimunculkan dulu nih Mas nanti, dibuat aja untuk berikutnya baru nanti kan di awal ini dia menurun PAD-nya. Setelah masuk penambahan lahan, baru nanti terjadi kenaikan PAD. Nah, gitu dia fungsinya nanti Mas. Jadi harus kita buat dulu Oh, apa oh berarti variabel berarti oh nggak perlu semua ini dimasukkan ke situ ya, dilihatkan ya. untuk sistem real ini nggak usah dimasukkan yang satu ini, sistem real.
Kan ini sistem real, kita belum usulan ini. Nah, ini sistem real ya. Nah, ini sistem real. Nah, nanti kita jalankan, udah kita run, kita masukkan semua datanya, kita run, terjadi penurunan kan grafiknya. Nah, masuklah kita ke sistem usulan, tambah variabel baru di sini, penambahan lahan. Penambahan lahan otomatis terjadi penambahan lahan, berarti lahan ini bertambah kan? Lahan bertambah, terus jumlah tanaman pun bertambah kan jadinya, jumlah tanaman. Nah, mungkin terjadi penambahan lahan dan penambahan jumlah tanaman di sini nanti jadinya. Nah, otomatis kita usahakan lah tadi kayak yang Mas bilang kondisinya tadi moderat atau yang kalau Optimis. optimis pesimis gitu. Optimis. Mas mungkin terima kasih ya waktunya dan penjelasannya adalah sedikit paham juga, itu akan informasi baru juga sih tentang Iya, ini. iya.